Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Nadia. Di sini saya akan menjawab tugas video hari kedua mengenai pertanyaan kurikulum dasar kedua. Yang pertama, mengenai metode individual system. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek dengan pendekatan individu sesuai karakter dan kesukaan masing-masing anak. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar proses belajarnya bertahap dan tidak melakukan secara klasikal. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya itu adalah agar proses belajarnya dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru yaitu memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajarnya yang sesuai dengan kemampuan anak. Peran murid yaitu sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau individual system, perbandingannya muridnya sedikit, antara 1 sampai 3. Sedangkan classical system, perbandingan muridnya banyak, antara 1 sampai 10. Dan individual system, materinya berbeda-beda, sedangkan classical system, materinya seragam. Individual system kurikulumnya menyesuaikan, sedangkan classical system kurikulumnya sudah ditentukan. Dan perbedaan keempat, individual system anak sebagai subjek belajar, sedangkan classical system guru sebagai subjek belajar. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya adalah dengan tidak melakukan anak secara klasikal. Terus mengenal karakter setiap anak didiknya. Harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya, minimal 3 kesukaannya. 1 langkah ada di depan anak. Jangan minta dimengerti oleh anak. Berikan reward dan melakukan evaluasi afeksi anak setiap saat. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya itu motivator jadi lebih dekat dengan anak karena dapat mengenal karakter dan kesukaan masing-masing anak. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya anak menjadi merasa terpaksa dan tidak bersemangat dalam proses bermain sambil belajarnya. Yang kedua, mengenai metode variation skill. Apa pengertian variation skill? Variation skill itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya itu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, dan bersemangat dan antusias di dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Sebutkan
3 aspek belajar. Aspeknya itu ada aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Ada 2, yaitu membaca dan berhitung. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Ada bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar itu contohnya menangkap, melempar, dan menarik. Sedangkan motorik halus itu mewarnai, menarik garis, dan menulis. Yang digunakan di Bimba adalah motorik halus. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Yang ketiga, mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum sebab akibat? The law of effect adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Adalah ketika seorang semakin mampu, maka akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Baik, terima kasih. Cukup sekian jawaban dari tugas video hari kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.